Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Temanya masih tema al-kibir, sombong. Lawan dari sombong itu tawadhu, rendah hati. Dan subhanallah, ibu insyaallah 16 hari lagi akan berjumpa dengan satu bulan mulia, bulan yang mengajak kita semuanya untuk tawadhu, untuk tidak sombong. Saya tadi merenung dari rumah ayat-ayat terkait dengan masalah sombong. Ini sangat erat kaitannya juga dengan proyek Allah di bulan Ramadan besok. Kita sudah bahas sombong itu ada dua. Sombong kepada Allah, yaitu mereka-mereka yang kafir, yang tidak taat kepada perintahnya, tidak mau menerima ajarannya, meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah, bahkan menikmati larangan Allah. Ini seakan-akan orang itu nantang Allah, menantang Allah, berani kepada Allah, menunjukkan kesombongannya, seakan-akan saya tidak butuh Allah, tidak mau diatur oleh Allah. Na'udzubillah. Ramadan besok merubah kita semua untuk tidak seperti itu. Subhanallah, orang-orang seperti itu kalau kesombongannya berangkat dari kesadaran, ya, sadar dia tidak butuh Allah, tidak mau diatur oleh Allah, ya kafir. Walaupun KTP-nya Muslim, Islam, karena dia nantang Allah, ya, bahkan menikmati larangannya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini sudah kita bahas sebenarnya pemahaman ini pada pertemuan yang lalu. Dan yang kedua adalah at-takabbur ala khalqillah, sombong terhadap makhluk Allah yang lain, sesama manusia tentunya, ibu ya. Tidak ada orang sombong sama binatang, sombong sama kucing ya bu ya, tidak masuk akal ya. Tentu makhluk Allah di sini adalah sombong antar sesama manusia. Sombong pada orang tuanya ada loh ibu. Ini adalah orang-orang ketika orang tuanya sudah tua renta, ya, dan ibu merasa sudah cerdas, lebih kuat, lebih kokoh. Ibu juga yang memfasilitasi dia, yang ngirim beras setiap bulan, ngasih uang kepadanya, kemudian menyombongkan diri. Sebenarnya bukan itu yang diminta oleh orang tua kita. Hati-hati, ada juga sombong anak kepada orang tua. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Sombong pada suami, ada tidak bu? Halo? Ada orang sombong pada suami. Ini biasanya itu dirasakan pasangan-pasangan muda ini bu, sampai nanti dia berumur masuk usia 40 ke atas baru ada perubahan. Saya mengatakan sama anak-anak, termasuk juga pada remaja-remaja yang baru nikah, siap-siap mendapatkan gonjangan dalam rumah tangga itu. Perhatikan tahun pertama sampai nanti 10 tahun pertama berhasil, itu lebih ringan menghadapi 10 tahun berikutnya. Gonjangannya luar biasa, ada jenuh, ada bosan, kadang-kadang nuntut haknya, tapi tidak memperhatikan bagaimana kewajiban saya kepada suami atau kepada istri.
Akhirnya membanggakan amalnya masing-masing. Aku ini kurang apa? Ya kurang tawadu, ya kurang ikhlas juga yang jelas. Kurang ikhlas, kurang tawadu. Kamu enak di luar belanja keluyuran terus kerja. Kami di rumah ngurus anak, nyuci segala macam. Habis itu ibu. Berarti dia menyombongkan dengan amal tugas kewajiban dia. Ini bentuk-bentuk sombong tanpa kita sadari. Begitupun suami, ya. Ini banyak suami mentang-mentang sudah ngasih uang belanja melebihi takaran yang sudah ada, kamu udah ada terima kasihnya. Ini omongan begitu, omongan sombong sebenarnya, Bu. Padahal itu kewajiban dia. Ya. Tapi kalau tawaduk muncul, yang muncul husnudzan satu sama lain. Ayo hati-hati, jangan ada kesombongan antara suami dan istri. Dan Ramadan itu 1 bulan penuh nanti akan memformat kita nanti menjadi manusia-manusia yang saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh kita menyombongkan terhadap harta kita kepada orang yang di bawah kita secara finansial. Harta itu titipannya Allah. Kebetulan kita dipercaya. Allah meminta kepada kita supaya tidak sombong dengan harta ini, keluarkan zakatnya. Minimal berapa? 2,5%. Apalagi sampai hobi juga berinfak dan bersedekah. Itu menunjukkan sedekah dari kata-kata sidq, jujur dengan harta titipannya Allah, maka dinamakan sedekah. Ini harta yang penuh kejujuran saya berikan kepada orang, dinamakan sedekah seperti itu. Tidak boleh kita sombong dengan ilmunya, dengan kecerdasannya. Ada beberapa ibu yang pintar-pintar, memang pintar ngomong, ya, pintar ngatur, pintar. Tidak boleh kemudian kita itu justru berharap omongan kita ini bermanfaat buat orang lain. Tidak boleh omongan kita ini merendahkan orang. Ilmu kita seharusnya semakin tinggi, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya. Saya melihat ibu-ibu dari apa yang saya bahas ini, Allah mempertemukan ibu dengan proyek Allah, proyek tahunan seperti namanya proyek Ramadan ini. Ingin memformat kita semua. Ibu ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang utuh, yang kembali kepada asal kejadiannya. Ibarat bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Allah memahami betul keterbatasan kita ini. Allah sangat cinta kepada kita. Ya, sebagai umat akhir zaman, umatnya Rasulullah. Kita ini, saya selalu mengatakan di mana-mana, kita ini adalah umat yang minimalis, Bu. Apa minimalis ini, Bu? Umat yang serba singkat. Umurnya pendek. Amalnya juga sedikit. Sebab kalau dibandingkan dengan umat sebelum kita, umur mereka kan ratusan tahun. Apalagi Nabi Allah Nuh, di atas Nabi Allah Nuh, Adam segala macam. Nuh saja itu dakwahnya saja 950 tahun. Berapa umurnya? Kalah kita dibandingkan dengan umat sebelum kita. Nah, begitu cintanya Allah kepada kita, setiap tahun dimunculkan 1 bulan namanya Ramadan. Ya, Ramadan ingin dengan proyek-proyeknya, dengan amalan-amalannya, dengan program-program intinya, subhanallah. Ibu kalau memperhatikan nanti kita bahas sedikit masalah ini. Ibu merasa nanti keluar dari bulan Ramadan kayak menjadi manusia baru. Imannya baru, akhlaknya baru, perasaannya baru, sikapnya baru, semangatnya baru, karena kembali kepada fitrah dulu. Bayangkan 1 bulan penuh ibu disuruh puasa. 1 bulan penuh ibu disuruh tiap malam sujud ruku minimal 11 rakaat salat tarawih itu. 1 bulan penuh kita tidak pernah lepas dengan Al-Quran, minimal khatam 1 kali. Kan begitu? 1 bulan penuh hobi memakmurkan masjid, senang menghidupkan masjid. 1 bulan penuh kita senang zikir kepada Allah. Dan begitu seterusnya. Nah, mari kita lihat, Bu, proyek-proyek Allah yang membuat kita ini terkait dengan bab yang kita bahas tidak sombong. Kita baca ayat pertama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Saya paham nggak akan dibawa, lupa semua ini Bu ya. Padahal sudah disebarkan bulan yang lalu. Lembarannya suruh bawa semua tapi nggak dibawa ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami Al-Quran ini. Bu, ini Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi apa? Unzila fihil Quran. Ini sepakat para ulama, zikir yang paling disukai oleh Allah adalah zikir membaca Al-Quran. Ya, rugi Ibu kalau sampai Ramadan tahun ini Ibu tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Sampai disebut oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan apa? Al-Quran. Sehingga ini sinyal dari Allah, bacalah Al-Quran, renungi Al-Quran, akrablah dengan Al-Quran. Biasanya orang kalau sudah menolak, tidak akrab dengan Al-Quran, yang muncul apa itu Bu? Wastakbaru, sombong. Ibu lihat orang-orang yang tidak akrab dengan Quran sombong Bu, kasar, ya, sombong. Kadang-kadang tidak ada yang disombongkan tapi juga sombong Bu. Paham Ibu ya? Rata-rata orang yang tidak akrab dengan Al-Quran, hatta kondisi ekonominya pas-pasan masih sombong juga Bu. Merasa tidak bersalah dengan perbuatannya itu. Orang itu biasanya dipengaruhi oleh kekuatan hawa nafsunya, dominan. Sebab Quran ini kan rahmat Ibu ya. Quran ini bisa memberikan apa ya? Kasih sayang, kelembutan kepada kita semua. Subhanallah. Innal ladzina kadzdzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang dusta, mendustakan ayat-ayat kami. Artinya apa? Dia tidak mau dekat dengan Al-Quran, tidak mau sibuk dengan Al-Quran. Biasanya nanti wastakbaru anha, sombong. Apa ini Quran? Ya, tidak baca Quran saya juga rezeki lancar kok. Tidak baca Quran saya tidak ada masalah kok. Hati-hati loh Bu. Tuh Yahudi tidak baca Quran, negaranya maju. Amerika tidak baca Quran, negaranya maju. Sepintas Bu ya. Sepintas Ibu lihat seakan-akan, tapi di dalam itu Bu, kropos Bu. Di Jepang yang katanya negara paling modern, paling canggih, ilmunya, teknologinya sudah sampai pada, sudah hampir tidak ada yang menandingi kekuatan teknologinya dan lain sebagainya. Jepang, Amerika itu kasus bunuh diri hampir tiap hari itu Bu. Kenapa? Tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Ramadan turun, dimunculkan pada kita, Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bu, 1 bulan Ibu tidak pernah lepas dengan Al-Quran. Saya tidak bisa bayangkan. Bu, saya berharap tunjukkan ketawaduan kita kepada Allah. Siap ya Allah, Engkau telah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hari-hariku adalah hari-hari Al-Quran. Ibu kalau tiap hari ngambil saja 2 lembar, insya Allah 5 salat berapa? 10 lembar, sudah 1 juz tuh Bu. Insya Allah, alhamdulillah Bu ya, saya dapat kabar hari ini lebarannya sama insya Allah Bu. Awal Ramadannya juga sama. Ya, awal Ramadannya sama, lebarannya juga sama. Muhammadiyah sudah merubah. Insya Allah puasa bulan tahun ini 30 hari. Kalau NU juga sama 30 hari. Insya Allah kompak. Mudah-mudahan tidak ada yang unik-unik Bu ya. Sebab kekompakan ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah Ibu-ibu sekalian, Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo Bu, 30 hari baca Al-Quran itu. Saya sih eman Bu kalau cuma satu kali hatam. Saya dengan ibunya anak berlomba-lomba. Saya tiap tahun kalah terus dengan dia. Ya, saya maksimal 5 kali hatam. Dia sampai bisa 6-7 kali hatam itu. Enggak ada kerjaan. Di rumah tidak ada kerjaan. Kalau saya pribadi habis salat 1 juz, habis salat 1 juz, habis salat 1 juz. Sehari
5 kali sudah, 5 juz Bu. 6 kali 6 kali sudah hatam. 1 bulan kan ada berapa? 30 hari. 30 bagi 6, 5 kali hatam. Bisa Bu, kalau memang kita mau serius Bu ya. Mungkin karena saya lancar atau bagaimana, silakan Ibu. Minimal saya berharap tunjukkan ketawaduan kita pada Allah, baca Al-Quran itu. Targetkan saya Ramadan ini minimal 1 kali. Minimal 1 kali. Dan rasakan Bu, Allah nanti akan memberikan kepada kita sifat-sifat tawadu. Ibu, saya berkali-kali menyampaikan, Quran ini apa? Hudan, petunjuk. Apa petunjuk ini Bu? Arahan hidup. Ibu, hidup kita dengan Al-Quran tidak akan sesat. Saya ulangi lagi. Ibu kalau sumpek-sumpek merasa tidak punya arah hidup, baca Al-Quran. Perbarui wudu, buka Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Man yahdillah fala mudhillalah. Orang kalau sudah diberi hidayah oleh Allah karena Quran ini, maka hidupnya tidak akan sesat. Itu pasti sudah. Kaidahnya begitu Ibu sekalian. Oke? Quran itu hidayah. Quran itu bayyinah. Apa bayyinah Ibu? Bisa menerangkan kepada kita petunjuk-petunjuk itu Ibu. Jelas. Bayyinahnya datang dari Allah. Karena masing-masing kita hidayahnya kan beda-beda Ibu ya. Arah hidupnya beda-beda Bu. Ibu kembali pada Al-Quran, Allah berikan jalan kepada kita. Kejelasan, sejelas-jelasnya. Terus wal furqan. Apa furqan Ibu? Bisa tahu itu Bu. Ibu nanti bisa membedakan mana jalan ke surga, mana jalan kemana? Ke neraka. Mana yang hak, mana yang benar, dan mana yang batil. Halo Ibu, mana yang kemudian yang sunnah, mana yang tidak sunnah. Diberi kejelasan oleh Allah. Ibu kembali pada Quran, niatnya karena Allah, muncul rasa seperti itu Ibu sekalian. Ada hidayah, ada bayyinah, ada furqan. Quran itu nur. Nurun wa kitabun mubin. Nur apa nur Bu? Cahaya. Artinya apa? Hidup kita ini tidak akan gelap. Ada nur dari Allah, ada cahaya dari Allah. Sejelas-jelasnya Ibu mendapatkan masalah Ibu. Begini. Hidup ini bukan berarti kemudian kita tidak punya masalah. Lagian kalau tidak ada masalah Ibu, tidak enak juga. Ibu kalau hidup enak terus Bu, monoton, bosan. Iya kan? Justru adanya masalah ini Bu, ibu bisa jadi berpikir. Iya kan? Bisa merenung. Jadi otak kita bisa jalan, tidak cepat pikun. Ibu perhatikan orang-orang yang tidak punya banyak masalah, hidupnya enak terus Bu, ada masalah sedikit stres. Iya kan? Tapi ahli Quran Bu, ada masalah, dia bisa berselancar dengan masalah itu Bu, bisa menikmati masalah itu Bu, dan ada jalan keluar dari Allah, selesai. Dan dia tersenyum ketika ada problem, ada musibah, tersenyum. Kenapa? Hidayah Allah berikan kepadanya. Contoh, tiba-tiba motornya hilang. Ibu pada baca Quran, Ibu ya sedih ada, kaget ada, gelisah ada. Tapi Ibu dengan Quran ini Ibu jadi berpikir panjang tuh. Apa ini ya? Oh, saya kemarin mungkin subuhnya tidak ke masjid, atau saya tidak baca Quran sama sekali 1 minggu ini. Ditegur oleh Allah. Allah ketika ngasih musibah kepada kita, Allah ingin mengeksekusi kita di dunia Ibu. Allah ingin menyelesaikan problem kita, ingin menghapus dosa kita di dunia sebelum nanti dihapus di akhirat. Kalau di akhirat tidak enak Bu, ditanya sama Allah di pengadilannya Allah. Tapi ketika kita ada masalah di dunia, dengan Quran yang kita baca, Ibu punya kesadaran, ada hidayah dari Allah. Subhanallah, Allah sedang mencintai saya. Banyak Bu contoh-contoh seperti ini Bu. Ini saya kalau bicara kemana-mana nih Bu ya. Ada salah seorang ustadz, saya tidak perlu cerita Ibu. Ustadz ini aktivis, istrinya pun juga aktivis. Luar biasa. Kemarin tiba-tiba seniornya dia datang menemui saya.
Tak biasanya, Bu, sampai gemetar dia, kita sama saya. Saya tidak bisa membiarkan, Ustaz. Apa ya, akhi? Tidak biasanya begitu. Fulan, ini sekarang sudah 8 bulan nunggak. Rumahnya nyicil, Bu. Ini 6 bulan tidak bayar karena krisis ini, Bu. Allahu Akbar. Terus ini Ustaz, tanggal 26 besok mau disita sama bank. Artinya mau dilelang. Kalau dilelang, Bu, sadaqallahul azim sudah, Bu, nggak ada harganya sudah. Bisa dibantu. Ya Allah, kok tidak mau cerita orang ini, Bu? Saya justru coba lihat, Bu, Allah ngasih jalan, Bu, ngasih jalan lewat Ustadz ini seniornya, dan juga ini seangkatan dengan saya. Yang menceritakan masalah ini, dia hanya ngeluhnya kepada Allah. Nyambung, Bu, ya. Padahal ini keluarganya sangat akrab dengan istri saya. Saya tidak mau cerita masalah ini, Bu. Saya tidak sebut namanya. Subhanallah, istri saya juga tidak cerita sama saya juga. Saya tidak bisa mendiamkan begini, Bu. Zalim, Bu. Saya kontak beberapa titik, beberapa orang. Bismillah, Ustaz. Angin ya. Bismillah, Ustaz. Kayak tidak masuk akal, Ibu. Tidak apa-apa. Mana teman-teman ini? Oh, dari khairat ini. Tidak ada apa-apa, aman. Ini mungkin ingin ganggu konsentrasi Ibu. Karena saya melihat perhatian serius semua mendengarkan omongan saya ini. Ibu, subhanallah, saya yakin Quran ini, Bu. Ini guru ngaji nih masanya nih, Bu. Ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dibuat tenang hidupnya nih, Bu. Tertutupi, Bu. 8 bulan tertutupi. Siapa yang menggerakkan semua ini? Saya yakin karena Qur'annya ini, dan dia tidak mau curhat kecuali curhatnya hanya kepada siapa? Pada Allah. Allah menggerakkan hatinya orang. Kayak tidak masuk akal, Bu, dalam logika kita orang-orang seperti itu, Ibu. Nah, Ibu, ini kesempatan Ramadan sebentar lagi. Ingat, zikir utama kita sekaligus menunjukkan ketawaduan kita kepada Allah. Bacalah Al-Quran. Tolong, Ibu, setiap ada masalah, baik itu urusan rumah tangga, urusan suami, urusan anak, urusan apa saja, tunjukkan ketawaduan, Ibu. Minta pada Allah. Kekerdilan kita tunjukkan pada Allah. Menghamba kepada Allah, tangisi Allah. Mukaddimah dengan Al-Quran. Allah punya cara untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kita ini, Bu. Faham, Ibu, ya? Quran itu dahsyat, Bu. Quran itu luar biasa. Apa tadi? Hidayah, bayyinah, furqan, nur. Termasuk juga Quran ini rahmah wa syifa. Rahmatun wa syifaun. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmah. Quran ini obat, Bu. Obat apa? Obat pikiran. Ya, obat hati. Bahkan juga obat apa? Obat fisik kita. Sampai para ulama, Ibu, katanya sebelum kau merasa sakit, mengeluh kemana-mana, sebelum juga kau curhat pula kepada seorang dokter dan lain sebagainya, curhatlah kepada Allah lewat Quran ini, Ibu. Bacalah ayat-ayat syifa itu, Ibu. Baru tidak sembuh-sembuh, berarti Allah menyuruh kepada kita untuk minta bantuan, tawassul. Tadawu, berobatlah. Fa inna likulli da'in dawa, karena setiap obat itu, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Disuruh itu, Ibu. Tapi obat, sebelum obat-obat yang apa? Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Syifa wa rahmah. Apa rahmah ini, Bu? Hah? Kasih sayang. Kasih sayang yang datang dari Allah. Ibu perhatikan, orang kalau akrab dengan Al-Quran, mulutnya dijaga, Bu. Tak mau berbicara kecuali yakin apa yang dia bicarakan diridhoi oleh Allah. Orang ahli Quran, Bu, pasti pembicaraannya menyentuh. Orang ahli Quran, Bu, tidak kasar mulutnya. Karena setiap apa yang dia bicarakan, Bu, dibimbing oleh Al-Quran, Bu. Rahmah. Dan rahmat ini, Bu, adalah sifat Rasulullah. Ya kan? Bil mu'minina raufun rahim, du rahmah. Penuh rahmah, penuh kasih sayang. Itulah Rasulullah.
Dan rahmah ini Bu, dan diambil dari sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kasih sayangnya Allah diberikan pula kepada kita. Dan ibu kalau suka baca Al-Quran, mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, sehingga kita juga bisa berkasih kepada orang lain. Ibu perhatikan, hampir saya perhatikan Bu, rata-rata guru Quran itu Bu, tidak ada masalah dalam rumah tangganya itu Bu. Perhatikan Ibu, perhatikan. Orang yang akrab dengan Al-Quran, ya ada masalah, bukan tidak ada masalah, tapi tidak sampai jadi goncangan serius Bu. Kalau akrab dengan Al-Quran, utuh Bu, sampai dipisahkan dengan kematian. Hampir semuanya kayak gitu Bu. Quran dahsyat itu Bu, rahmah. Tidak hanya itu, Quran juga apa? Burhan, pelita. Quran itu apa? Yahdi lillati hiya aqwam, bisa memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus Bu. Bu, apa kata Allah? Tapi kalau kita tidak akrab dengan Al-Quran, mendustakan Al-Quran, berarti dia sombong kepada Allah. Wastakbaru anha, dia menyombongkan dirinya kepada Allah dengan ayat-ayat Allah, ditinggalkan oleh dia. Apa kata Allah? La tufattahu lahum abwabus sama'. Nanti ketika dia meninggal dunia, rohnya tidak bisa masuk Bu ke langit Bu. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup, malaikat nutup pintu langit itu Bu. Tidak hanya itu kata Allah, wala yadkhulunal jannata, dan dia tidak sekali-kali tidak akan masuk surganya Allah. Mustahil masuk ke surganya Allah, sebagaimana mustahilnya onta masuk ke lubang jarum. Ya tidak masuk akal Bu. Kalau jarumnya masuk ke onta, ya Bu. Ini lubang jarum mau dimasukin oleh onta, mustahil. Siapa ini? Itulah orang yang tidak akrab dengan Al-Quran, yang sombong itu Bu. Biasanya orang-orang yang tidak pernah baca Quran, sombongnya tidak mufakat tuh Bu. Mulutnya kasar, pandangannya, matanya penuh dengan kecurigaan, pikirannya ngeres. Apalagi Bu? Matanya lirik sana lirik sini, penuh kecurigaan pada orang lain. Tidak ada rahmat, tidak ada rahmat. Jangan main-main dengan apa? Al-Quran. Dan Ramadan momentum yang luar biasa Allah berikan kepada kita. 1 bulan penuh itu Al-Quran diturunkan untuk menjadi kebiasaan kita akrab dengan Al-Quran seperti itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya melanjutkan dulu ke ayat yang keempatnya pada ayat ini biar nyambung dengan berbicara masalah Quran ini. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha wa ka'anna fi udhunaihi waqra fabashshirhum bi'adzabin alim. Apabila dibacakan ayat-ayat kami Al-Quran ini, banyak sebagian manusia ini walla mustakbiran, mereka berpaling dengan penuh kesombongan. Ya Allah, seakan-akan tidak mau mendengar Bu. Opo itu? Sepertinya di kedua telinganya tertutupi itu Bu. Bahkan begini kalau kita dibacakan Quran, kata Allah, fabashshirhu bi'adzabin alim, beri kabar, beritakan pada mereka dengan adab Allah yang sangat pedih. Itu biasanya Ibu, orang-orang yang tidak akrab dengan Al-Quran dan tidak mau belajar Al-Quran, tidak ada semangat sedikit pun untuk ngaji sama sekali, ya. Itu biasanya itu Ibu, telinganya itu Ibu tertutupi dari berbagai macam hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walla mustakbir, akhirnya berpaling dengan penuh kecongkakan. Dan subhanallah, kadang-kadang orang seperti itu Bu, secara finansial dimudahkan Bu. Tapi bila nanti akhir hayatnya itu Bu, pontang-panting, berbagai macam penyakit menimpa kepadanya itu Bu. Ditalkini kalimat-kalimat tauhid noleh sana noleh sini Bu. Kenapa? Karena Quran tidak akrab kepada orang itu. Ibu, saya tidak sekali dua kali melihat orang-orang yang seperti itu, tawaduknya dengan Al-Quran, sampai matinya pun baca Quran juga Bu. Terlalu banyak tuh. Saya tidak sekali dua kali memperhatikan orang-orang yang sedang diperkirakan sudah tidak ada harapan, itu dibaca Quran Bu, tenang Bu, tersenyum, bahkan ikut baca Quran juga. Betapa banyak orang bukan ahli Quran, ketika dia musakarat ilmu dibacakan Quran, dibacakan Yasin, geliat Bu. Apa? Menolak, seakan-akan kesurupan Bu. Ya memang
Qarinnya sedang menggoda dia itu. Oh, kok enak dia. Bertahun-tahun aku telah mengendalikan orang ini, mau mati mau husnul khatimah, dia protes tuh, Bu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, Ibu ya. Mudah-mudahan keluarga kita tidak seperti itu semuanya. Insya Allah kita semuanya ahlul Quran, dan pengajian ini sudah bertahun-tahun ya, dan kita setelah lagi juga akan memasuki bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ayo kembali kepada Bu, sampaikan pada suami. Ayo Ibu fastabiqul khairat. Bang, Ramadan tahun ini berapa kali kita khatam? Gitu aja. Aku 1,5, tidak apa-apa. Kalau kaget langsung 2 mungkin kaget, Bu ya. Aku 1,5. Naikkan sedikit karena tahun kemarin sudah dapat bisa khatam 1 kali ya. Sekarang 1,5 kali. Kata suaminya, aku 2 kali insya Allah. Perkara terpenuhi atau tidak urusan nanti. Pokoknya semangatnya fastabiqul khairat, membaca Al-Quran. Sampaikan pada anak. Saya masih ingat, Bu. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi, anak saya sudah besar-besar semua itu. Saya ngasih hadiah, Bu. Khatam 1 kali 500. Betul. Itu dijaga betul, Ibu. Dikawal itu bersinar-sinar. Ya untuk memotivasi, Bu. Namanya anak-anak, lama-kelamaan sekarang sudah dewasa, dia mempraktekkan pada anaknya sendiri, Bu. Pasti yakin begitu. Yakin begitu. Bu, Quran. Ini salah satunya disebut orang yang sombong kepada Allah, itulah orang yang tidak mau akrab dengan Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, berpaling terhadap Al-Quran. Dan Ramadan kesempatan bagi kita. Allah telah sampai mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ketiga apa? Terkait dengan masalah sombong pula. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Na'udzubillah. Hati-hati ya kalau berjalan di muka bumi ini, jangan menyombongkan diri, membusungkan dada, mentang-mentang bajunya baru, Bu ya, jilbabnya baru, sedikit-sedikit ibu gerak kepalanya biar kelihatan jilbabnya baru gitu, Bu ya. Ya, emasnya baru diangkat sedikit, emas saya banyak ini. Itu namanya walatam syifil adi maroha, ya. Ya. Kalau dulu, Bu, orang Arab katanya kalau berjalan tuh, Bu, dengan gagahnya megang bajunya sampai bajunya apa? Nyapu lantai itu, Bu. Itu yang dikatakan Nabi, tidak akan masuk surga orang yang bajunya sampai melebihi mata kakinya. Maksudnya nyentuh ke tanah itu, Bu. Nyentuh ke tanah sampai nyapu lantai seperti itu. Sombong, karena sombong. Sengaja saya beda dengan bajunya orang lain. Kira-kira begitu logikanya, Bu. Ini sebenarnya bukan hanya baju, Bu. Kalau ibu merasa jilbab ibu beda dengan jilbabnya orang lain, itu juga sombong. Ya, kacamata saya beda dengan kacamatanya orang lain, itu juga sombong. HP saya beda dengan HP-nya orang lain, juga sombong. Hati-hati, Bu. Dan ibu membangga-banggakan, tuh lihat nih rumah saya, ini baju saya, ini tas branded saya, ditunjukkan sama orang, masuk pada ayat ini, Bu. Subhanallah. Di bulan Ramadan diingatkan kita supaya tidak sombong. Ayo berbagi, Bu ya. Apa? Berbagi. Kata Rasulullah, afdalus sadaqati sadaqatu Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang kalian keluarkan di bulan Ramadan. Subhanallah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam karihil mursalah. Nabi kata Aisyah, kalau sudah masuk bulan Ramadan tidak tahu ada berapa di kantongnya itu, Bu. Ibarat angin yang lewat, Bu. Tidak tahu, tidak takut, la yakhshal faqr, tidak takut akan kefakiran. Unlimited, pokoknya lebih berbagi dan tepat sasaran tapi pembagiannya itu, Bu ya. Bu, kesempatan Ramadan besok, ayo tunjukkan kepada orang, Ibu, kalau bukti kalau kita tidak sombong dengan harta kita, ya kita berbagi, Bu. Orang kalau berbagi menunjukkan dia punya sensitivitas, punya kepekaan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing tentunya itu, Bu. Yang mampu ayo, yang tidak mampu sesuai dengan kemampuannya. Sampai kata Nabi menyuruh kalau udah Ramadan tiada hari kecuali kalian bersedekah. Dan disebut secara khusus tiada hari kecuali sampai ngasih takjil sama orang. Bukan menikmati takjil, Bu.
Halo, ngasih takjil sama orang, bukan menikmati takjil. Ini sudah nggak ngasih takjil, berebut takjil lagi, Bu. Nggak, semangat kita adalah semangat berbagi. Mohon maaf Ibu, saya mau kasih tahu bab ini, biar kita tidak sombong dengan apa yang Allah berikan pada kita, jemaah sekalian. Bu, saya ketika baca bab sedekah fi Ramadan, di hadis Ramadan, di hadis-hadis Ramadan itu, sepertinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersedekah di bulan Ramadan. Apapun bentuk suasana ekonomi kita ini, siapapun kita, itu sampai ada orang, Bu, sampai dia mengatakan berikan pada saudaramu di bulan Ramadan. Ketika orang-orang ahli suffah, orang-orang miskin sahabat yang tinggal di emperan Masjid Rasulullah, kala ya Rasulullah, kita dengan Abu Bakar tiap hari ngasih takjil 100 bungkus, kalau sekarang Bu ya 50 bungkus. Kita ini apa ya, menikmati takjilnya Abu Bakar. Rasulullah tidak bisa berinfak. Kata Nabi, berikan pada saudaramu walaupun 1 biji korma. Bayangkan Bu, kenapa korma? Karena korma ini adalah apa, buah yang paling mudah didapatkan di mana, di Madinah pada waktu itu, Ibu sekalian. Artinya tidak ada alasan orang tidak bisa ngasih korma, Bu. Tidak bisa juga separuh korma. Separuh korma, mungkin satu untuk dia, separuhnya. Jadi kalau dapat berbuka puasa, Ibu, berbagi itu, mau dimakan bagi pada sampingnya, bagi 2. Umpamanya Bu, pas musim dingin tidak ada korma umpamanya Bu. Kalau Arab tuh kalau musim dingin kan korma jarang Bu ya. Kalau musim panas korma justru melimpah. Umpamanya tidak ada korma Ibu sekalian. Kata Nabi, berikan kepada ramu hasywa minan ma'. Apa hasywa minan ma' ini? Apa ini Bu? Kalau air kalau diambil begini apa namanya ini Bu? Apa ini Bu? Ya segini air. Ini hasywa namanya dalam bahasa Arab Ibu. Berikan pada saudaramu. Saya ingin nanya di sini Bu, ingin nanya yang hadir di sini Bu. Siapa di antara ibu yang tidak mampu beli 1 karton aqua gelas? Halo? Berapa harganya itu Bu? Kalau santri itu kan 26 ya, 25 santri, isinya sudah 48 tuh Bu. 48 apa? Gelas, berarti sudah 1 bulan lebih tuh Bu. Berarti ibu sudah ngasih kepada 48 orang yang sedang berbuka puasa. Ayo, tidak ada alasan bagi kita Bu untuk tidak berbagi dalam masalah ini. Sampai mentoknya dengan air. Air juga nggak ada, fulusnya juga nggak ada Ibu. Ibu datang ke masjid, bantu orang yang sedang berbuka puasa, bantu panitia. Jangan berebut. Halo? Jangan berebut. Ibu, justru saya tidak bisa ngasih, justru saya sekarang ingin menyenangkan orang yang sedang berbuka puasa. Inilah servis saya kepada orang yang sedang berbuka puasa. Artinya tidak ada alasan Bu. Apalagi Ibu kemudian ngasih takjil nasi kotak. Allahu Akbar. Nasi kuning, ada empalnya atau ayam Bu ya. Terus sambal goreng tempe, ada telurnya, ada perkedilnya, terus kerupuk, iya Bu ya. Kormanya 3, air gelasnya 1, apalagi juga pakai es cincau namanya Ibu ya. Terus ada tahu isinya juga Bu. Ibu hati-hati Ibu, Masya Allah ini Ibu, sebanyak orang yang Ibu kasih, sebanyak itu pula pahalanya utuh ngalir kepada Ibu. Ibu ngasih takjil pada 1 hari pertama 5 orang, Ibu seakan-akan berpuasa 6 hari. 5 orang yang menikmati takjil Ibu itu pahalanya ngalir kepada Ibu semua. Masya Allah. Bagaimana kalau Ibu kemudian nutup Bu, 1 bulan tak tutup semuanya gitu. Allah Akbar. Bagi yang mampu tentunya ini Bu ya, bagi yang mampu, ayo berebut. Inilah bentuk ketawaduan kita, ketidaksombongan kita akan amanah harta yang Allah berikan kepada kita. Ini titipannya Allah, saya kembalikan lagi kepada Allah. Allah minta, ini kesempatan Ramadan. Wala tamshi fil ardi, jangan menyombongkan diri kita di muka bumi ini. Engkau tidak akan bisa menembus bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau nanti ujungnya mati, masuk ke bumi juga. Dan juga andai kata kau tinggi, ketinggianmu tidak akan melebihi tingginya gunung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini semua keburukan seperti itu di hadapan Allah Bu akan menjadi kebencian buat orang itu, tidak akan disukai semua Bu. Malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kesempatan Ramadan, Bu. Kalau zakat tidak perlu saya bahas ya. Kalau zakat itu kan haknya Allah, Bu ya. Mohon maaf Bu ya, saya bicara begini. Kalau orang tidak mengeluarkan zakat, maling. Malingnya kepada Allah sekaligus maling kepada 8 golongan itu. Haknya 8 golongan. Diembat sama dia, dimakan sama dia. Orang-orang seperti itu Ibu, nanti yomayuk wa wujuh, nanti hartanya itu Ibu dijadikan setrikaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digosokkan ke punggung dan jidat mereka itu. Hadza ma kanastum li anfusikum. Ini yang kalian tumpuk-tumpuk di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasakan adab Allah yang sangat pedih. Kenapa? Karena kita menikmati dunia tidak mutawatir, menyombongkan dengan harta yang kita miliki ini, Bu. Begini, Bu. Apa yang bisa kita sombongkan dengan harta kita ini, Bu? Ibu tahu Fir'aun? Ya, dengar ceritanya Fir'aun ya. Sampai begitu sombongnya, Bu ya. Ini Fir'aun, Bu. Selama hidupnya tidak pernah sakit. Wala flu, wala sakit kepala, sakit gigi, sakit mata, sakit hidung, tidak pernah, Bu. Sinus wala apa, liver, ginjalnya bersih semua, Bu. Sampai dia mengatakan, aku ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Pingin menyayangi Allah. Apa ujung-ujungnya, Ibu? Ditenggelamkan oleh Allah. Di mana? Di mana, Ibu? Di Lautan Merah. Dan sampai sekarang bekasnya ada. Biar jadi contoh buat kita. Tahu Namrud, Bu? Tahu Namrud? Ini rezim yang zalim kepada Nabi Allah Ibrahim. Sampai Nabi Allah Ibrahim dibakar, Bu. Tahu akhir hayatnya itu, Bu? Akhir hayatnya itu, Bu, ada satu semut atau nyamuk masuk ke dalam hidungnya itu, Bu. Terus masuk sampai kemudian makan saraf-sarafnya itu, Bu. Dia katanya waktu itu belum ada CT scan, Bu. Belum ada apa namanya? MRI belum. Itu kepalanya di apa? Menghinakan diri, Bu. Kepalanya dibentur-benturkan karena sakit di sini, Bu. Dihinakan oleh Allah. Tidak usah jauh-jauh lah. Abad sekarang ini, Bu. Soekarno kurang apa, Bu? Bapak apa? Proklamator. Ya, politik sebagai panglima. 20 tahun tumbang. Ya, Soeharto kurang apa, Bu? 32 tahun pembangunan jadi panglima. Ujung-ujungnya jatuh. Yang hangat, Bu, Bashar al-Assad, tahu? Di Suriah, Bu. Ya, Bu ya. Itu rentetan dengan abahnya itu, Bu. Hampir 58 tahun mengendalikan Suriah itu, Bu. Kaum muslimin ini diburu jutaan, Bu. Ditembak langsung dengan tangan dia itu, Bu. Sekarang lari dengan istrinya, anaknya lari ke Soviet, Bu. Itu mobil pribadinya 1.300 macam mobil, Bu. Emas tontonan di rumahnya itu, Bu. Ditinggal, kenapa? Menyelamatkan nyawanya itu. Dihinakan oleh Allah. Bu, orang yang cerdas itu orang yang punya kepastian. Saya mati, harta saya semua bisa saya bawa ke akhirat. Itu orang cerdas. Ramadan kesempatan bagi kita untuk kita bersama-sama. Ayo Ibu, tunjukkan ketawaduan kita bahwa apa yang saya miliki ini titipannya Allah Subhanahu wa taala. Nyambung Ibu ya. Ibu, kemudian pada ayat ini pula disebut, lihat surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah mengatakan, Tuhanmu berkata, ud'uni, berdoalah engkau kepadaku, pasti semua permintaan dalam doamu itu aku ijabahi, aku pasti apa? Menjawabnya. Lanjutkan Bu ayatnya, Ibu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, dia pasti masuk jahanam dengan penuh kehinaan. Bu, bukti kalau kita tidak sombong, itulah orang yang suka apa? Suka apa? Berdoa. Dan Ramadan bulan doa. Bahkan disebut oleh Allah pada ayat terakhir Ramadan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun
Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hambaku bertanya kepadaku di bulan ini, Ramadan ini, fa inni qarib, katakan Muhammad, aku ini dekat kepada hambaku. Ujibu da'watad da'i, aku merespon, mengijabai setiap hamba yang berdoa kepadaku. Bu, hari-hari Ramadan, hari-hari doa. Tunjukkan kekerdilan kita, kita ini adalah hambanya Allah, budaknya Allah. Kita butuh Allah, kita mau berdoa kepada Allah, tangisi Allah. Dosa seberat apapun pula akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan apapun pula asal layak buat kita semua akan direspon oleh Allah. Justru kalau ibu tidak berdoa, berarti ibu tidak butuh Allah. Orang kalau tidak berdoa berarti dia tidak butuh pertolongan Allah, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Allah di sini, orang yang sombong tidak mau berdoa berarti orang kalau tidak berdoa sombong kepada Allah. Dia tidak butuh Allah. Minta, Bu. Wong berdoa juga nggak bayar kok. Berdoa bayar tidak, Bu? Masing-masing kita mojok, Bu, tengah malam angkat tangan kita, tangis ya Allah. Allah senang kepada kita. Alima abdi, hambaku rupanya tahu kalau ada aku sebagai Tuhannya. Dan dia telah mengabdi, memperbudak dirinya kepada aku, dan dia minta kepadaku begini-begini. Semua permintaan hambaku akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Rugi, Bu. Saya, Bu, tiap Ramadan Ibu ada beberapa catatan. Ya, apa yang saya minta ini, Bu? Ya, tentu yang paling utama minta masuk surga tanpa hisab ya. Halo Ibu. Bu, minta apa? Ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Minta secara khusus, Bu. Bahkan tambah, Ibu, ya Allah, saya ingin masuk surga tanpa hisab. Ya, langsung keluar di alam kubur, Bu, dipertemukan di padang mahsyar langsung sama Nabi dengan syafaatnya, diangkat masuk surga langsung. Itu yang kita minta pada Allah. Tak mustahil di bulan Ramadan Ibu minta itu. Pastikan saya masuk surga tanpa hisab. Ya, tangisi Allah. Ibu minta apa saja silakan. Dosa seberat apapun pula silakan. Hari-hari Ramadan, malam-malam Ramadan Allah turun ke langit dunia tiap malam loh Ibu. Dan puncaknya nanti malam Lailatul Qadar itu. Imbangi dengan doa terbaik kita. Orang kalau tidak berdoa berarti sombong. Maka bukti kalau kita tidak sombong kepada Allah, kita selalu apa? Memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu semua yang hadir di sini panjang umur, bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang insyaallah. Puasanya bisa dilaksanakan dengan sempurna. Tiada malam kecuali ibu semuanya bisa khusyuk melaksanakan salat tarawih. Mudah-mudahan doa-doa terbaik kita semua didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa anta radin 'anna ya rabbal alamin. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith, a'inna 'alas siyami wal qiyam wa salihal a'mali bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, sebelum saya tutup, ini bulan Sya'ban ya. Puncak kemuliaan Sya'ban ini besok malam. Besok malam itu malam Jumat. Itu namanya malam nisfus Sya'ban. Saya harus mendudukkan ini secara proporsional. Ada malam nisfus Sya'ban itu. Ikutin saja arahan Nabi. Jangan berlebihan. Yang perlu berlebihan nanti ibu beribadah di bulan Ramadannya. Ya. Malam nisfus Sya'ban itu ada. Doa itu diterima oleh Allah. Dosa seberat apapun pula Allah mengatakan fayaghfiru li jami'i khalqi, semua dosa hambanya pada malam nisfus Sya'ban akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ibu harus yakin itu. Ini Nabi yang mengatakan kepada kita. Minta pada Allah, tangisi Allah, bisa sama suami di rumah, bisa sama anak di rumah. Silakan ibu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dan pastikan bahwa saya masuk Ramadan tidak punya dosa. Ya.
Antar kita ibu, kata Nabi, semua dosa-dosa akan diampuni, semua amal soleh akan diterima kecuali 2 orang. Pelaku syirik, dan yang kedua orang yang tidak tegur sapa satu sama lain lebih dari 3 hari. Sampai orang itu aman, damai kembali, akur kembali. Silakan noleh kanan kiri bu ya. Ya, jangan sampai ada permusuhan di antara kita. Apalagi bermusuhan dengan orang tuanya sendiri. Apalagi bermusuhan dengan suaminya atau mantan suaminya, apalagi bermusuhan dengan iparnya, dengan kakaknya, dengan adiknya, apalagi bermusuhan dengan tetangganya. Selesai bu. Pastikan malam nisfu Sya'ban ibu tidak punya dosa pada siapapun pula. Mainkan WA-nya ibu ya, saya minta maaf, ini mau masuk malam nisfu Sya'ban, buat kosong. Insya Allah masuk Ramadan jadi tenang kita ini ibu. Semua amal soleh kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.